Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan seluruh umat GKJ Gandaria serta seluruh umat yang mengikuti peribadahan online ini. Kami mengucap syukur karena kita semua diberkati, kita semua diberi kesehatan serta diberikan perlindungan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah Paskah keempat di mana akan dilayani oleh Pendeta Elizabeth Simanjuntak. Bapak Ibu, pagi hari ini tema yang akan dibawakan oleh Pendeta Elizabeth adalah Gembalaku yang baik. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkannya dengan keluarga dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama mempersiapkan untuk menyanyikan lagu Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2. Nyanyi puji dengan riang. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Umat yang terkasih, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan,
Mari kita berdoa. Di tengah situasi dan kondisi yang saat ini kami rasakan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, memohon tuntunan Tuhan untuk selalu hadir mendampingi kami, menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam proses menjalani kehidupan ini ya Bapa, kami membutuhkan pertolongan Tuhan yang hadir melalui firman yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus hadir mengurapi setiap kami, agar kami dimampukan untuk memahami dan merenungkannya, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab didasarkan dari Mazmur 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya mengikuti seminar online yang diadakan PGI beserta Wahana Visi. Di dalam seminar tersebut, mengundang seorang psikolog yang bernama Ibu Evi. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah mendengar psikolog Ibu Evi Deliviana. Di dalam seminar tersebut, Ibu Evi mengatakan ada berbagai reaksi tiap orang di masa pandemi COVID-19 ini. Beliau mengatakan ada perubahan yang terjadi secara psikologis yang dialami oleh setiap orang. Beberapa reaksi tersebut, yang pertama reaksi secara fisik yang mungkin ada di antara kita yang mengalaminya, reaksi seperti mudah pusing, kemudian juga bagaimana reaksi mual atau mungkin tegang dan juga kesulitan tidur. Reaksi yang kedua tidak hanya secara fisik tetapi juga reaksi secara kognitif. Sering merasa muncul pikiran-pikiran negatif, kemudian juga konsentrasi menurun, sulit mengambil keputusan. Ada juga reaksi yang ketiga terkait dengan emosi. Bagaimana perubahan khawatir, cemas, sedih, duka sering dirasakan.
dan juga perubahan secara sosial yang mungkin kita semua mengalaminya. Mulai banyak muncul stigma-stigma di tengah masyarakat. Salah satu contohnya mungkin ada di berbagai daerah yang menolak pemakaman korban COVID-19. Itu disebabkan munculnya stigma tertentu. Kemudian juga tidak hanya munculnya stigma Bapak Ibu sekalian, tetapi juga bagaimana meningkatnya konflik di tengah keluarga. Waktu yang banyak di rumah membuat gesekan-gesekan di antara suami, istri, anak, dan orang tua. Di dalam 4 reaksi tersebut, Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, apakah Bapak, Ibu ada yang mengalaminya? Baik disadari atau tidak, reaksi yang terjadi secara psikologis di tengah pandemi COVID-19 ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang terpapar dan terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Setiap orang memerlukan pertolongan dalam wujud apapun. Mungkin ada di antara kita yang sudah merasa jenuh dan mulai mempertanyakan, di mana Tuhan ketika terjadi pandemi COVID-19 ini? Mengapa setiap hari berdoa, memohon kepada Tuhan tetapi tidak kunjung selesai pandemi COVID-19 ini? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak setiap kita, kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Situasi tersebut, Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang mengalami krisis dan mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sama-sama menyadari realita yang terjadi di dalam kehidupan saat ini, Mazmur 23 menyapa kita dengan sangat menarik. Kita semua mengetahui dan sering mungkin membaca Mazmur ini. Mazmur yang ditulis oleh Daud merupakan satu gambaran pengalaman iman Daud kepada Tuhan. Ketika kita sama-sama membaca mulai dari ayat yang pertama, bagaimana pertama kali Daud mengikrarkan pengakuannya. Tuhan adalah gembalaku. Merupakan satu ungkapan Daud karena mengalami pemeliharaan Tuhan sebagai seorang gembala. Di ayat yang berikutnya, Daud tidak hanya mengungkapkan Tuhan adalah gembalaku, Daud mengatakan bahwa takkan kekurangan aku. Ini merupakan satu wujud gambaran ketika Daud mengalami pengalaman pemeliharaan Tuhan sebagai seorang gembala, Daud tidak merasa takut untuk menjalani kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita kembali membaca Mazmur 23 ini, tidak hanya sebatas pengakuan, tetapi Daud juga menceritakan pengalaman hidupnya. Ia merasa seperti domba yang dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana kebutuhan makan dan minum, kita semua tentu tahu domba membutuhkan padang rumput untuk makan, air untuk minum. Sehingga Daud menggambarkan, Tuhan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ini merupakan satu gambaran kebutuhan dasar dari Daud terpenuhi oleh Tuhan. Dan juga Tuhan menjelaskan bahwa aku akan membimbing dan mendampingimu. Segala kebutuhan aku penuhi.
Ini merupakan satu kesaksian dari pengalaman Daud, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Ketika kita menyadari perlindungan Tuhan yang selalu hadir, mendampingi, dan memenuhi kebutuhan kita, kita diajak untuk merenungkan bahwa Tuhan selalu menginginkan umat-Nya untuk ikut berjalan. Kita tidak hanya diminta untuk duduk terdiam, karena cukup menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Daud mengungkapkan bahwa ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku. Ini merupakan satu gambaran sang domba tidak hanya diminta untuk duduk diam, menerima segala sesuatu dari Tuhan, tetapi sang domba diminta untuk berjalan bersama sang gembala. Ada usaha aktif yang dilakukan oleh sang domba. Dan ketika kita sama-sama melihat di dalam narasi kita, ternyata yang digambarkan oleh Daud di dalam proses berjalan dengan sang gembala, Daud tidak hanya menunjukkan situasi kondisi yang baik-baik saja. Karena di dalam ayat yang keempat disebutkan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini merupakan satu gambaran bahwa Daud saat berjalan dengan sang gembala juga melewati lembah kekelaman. Kalau misalnya saya melihat di dalam bahasa Ibrani dari lembah kekelaman itu adalah Salmafet. Kalau misalnya kita sama-sama melihat kata yang digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah lembah kekelaman. Tetapi jika melihat maknanya, Salmafet itu adalah situasi di dalam bayang-bayang kematian. Ini merupakan satu gambaran ternyata ketika Daud berjalan dengan sang gembala, Daud juga melewati fase hidup di bawah bayang-bayang kematian yang mencekam, yang dapat sewaktu-waktu mengambil nyawanya. Satu gambaran bahwa kematian itu merupakan satu yang pasti bagi setiap manusia. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita. Dan ketika Daud mengungkapkan kepada setiap kita bahwa sang domba tersebut berjalan di dalam lembah kematian, bayang-bayang kematian, Daud dengan tegas mengatakan, aku tidak takut. Meskipun kematian menjemput, meskipun situasi mencekam, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Merupakan satu ungkapan iman bahwa Daud menyadari meskipun kematian menjemput, meskipun kematian mencekam, ada Tuhan yang selalu hadir mendampingi kondisi Daud. Ini merupakan satu refleksi yang cukup menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Di awal saya menyebutkan bagaimana reaksi yang dialami oleh setiap orang di tengah pandemi COVID ini. Setiap orang membutuhkan pertolongan. Setiap orang mungkin hidup di bawah bayang-bayang kematian. Apalagi ketika kita melihat jumlah yang terpapar COVID-19 ini meningkat dan banyak yang meninggal dunia, kita juga kadangkala mungkin mengalami ketakutan, takut terpapar, atau kita memikirkan keberadaan orang-orang di sekitar kita yang saat ini menjadi korban COVID-19. Kita sama-sama mengalami kebingungan dan takut dan mempertanyakan kapan Tuhan menjawab doa saya. Di tengah situasi tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sama-sama merenungkan
bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir dalam wujud bela rasa kita terhadap sesama. Mengapa saya mengatakan bela rasa terhadap sesama? Kita menyadari bahwa kita termasuk domba-domba Allah. Domba tentu tidak hidup sendirian. Domba hidup di dalam komunitasnya. Sebagai domba-domba Allah, kita juga hidup di dalam komunitas kita. Meskipun saat ini raga kita terpisah, tetapi kita masih termasuk di dalam komunitas domba-domba Allah. Ketika kita menyadari bahwa kita domba-domba Allah, kita juga diminta untuk bersama-sama hidup berbela rasa, saling menggembalakan. Wujud penggembalaan Tuhan hadir di dalam kondisi dan situasi yang sedang kita alami. Bela rasa yang kita wujudkan terhadap orang-orang di sekitar kita. Tuhan hadir sebagai gembala di dalam wujud ketika kita berbela rasa kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai sesama domba, apa yang sudah kita lakukan? Dan biarlah ketika kita saat ini merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 23, kita diajak untuk menyadari di dalam situasi apapun, baik suka, baik duka, baik kekhawatiran, Tuhan selalu hadir mendampingi dombanya. Dengan gada dan tongkatnya, Tuhan melindungi setiap domba-dombanya. Meskipun kita saat ini masih mempertanyakan jawaban Tuhan, kapan ini berakhir, tetapi biarlah kita tetap terus yakin dan percaya. Karya Tuhan selalu senantiasa dirasakan oleh setiap kita dalam wujud apapun. Ketika kita pagi hari ini diberi kesehatan untuk bersekutu, itu merupakan satu wujud karya pemeliharaan Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita saat ini sedang mengalami sakit, itu merupakan satu fase bahwa kita tetap didampingi oleh Tuhan. Kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan Sang Gembala itu. Kita sama-sama berefleksi bahwa karya pemeliharaan Tuhan kepada domba-dombanya akan dirasakan ketika kita mau sama-sama di dalam komunitas kita, baik di tengah keluarga kita, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika mungkin konflik di tengah keluarga muncul, waktu di tengah keluarga banyak dan gesekan-gesekan terjadi, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita saling menghakimi satu dengan yang lain, saling menyakiti sesama domba, atau justru kita bisa menghadirkan pendampingan terhadap domba-domba yang lain? Tuhan menginginkan kita untuk menjadi perpanjangan tangan, untuk sama-sama saling menguatkan sesama domba, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sehingga setiap orang yang mengalami krisis dapat berdamai dan dapat menguatkan satu dengan yang lain. Ketika mungkin kita menemukan saudara-saudari terkasih kita ada yang terpapar COVID-19, bagaimana cara kita menguatkan mereka? Bagaimana wujud kehadiran kita? Menanyakan kabar mereka, ikut mendoakan mereka. Itu merupakan satu gambaran bahwa kita dapat mewujudkan bela rasa terhadap orang-orang di sekitar kita. Biarlah di Minggu Paskah keempat ini, firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ini
menguatkan setiap kita. Sang Gembala tidak meninggalkan dombanya sekalipun. Sang Gembala hadir bersama-sama dengan kita. Sang Gembala mempunyai karya yang indah yang akan terus kita rasakan. Sehingga kita menghayati masa-masa di rumah ini dengan penuh keyakinan bahwa saya diminta oleh Sang Gembala untuk saling menguatkan sesama domba. Selamat mewujud nyatakan kasih Sang Gembala dengan berbela rasa kepada sesama. Amin. Umat, mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama mengakui iman percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk doa syafaat, kita akan bersama-sama berdoa berdasarkan pokok-pokok doa yang akan kita doakan. Di bagian awal, saya akan memberi kesempatan kepada saudara-saudari untuk berdoa secara pribadi berdasarkan pokok-pokok doa. Kemudian di bagian akhir, saya akan menutup doa syafaat kita. Pokok doa yang pertama yang akan kita doakan adalah bangsa dan negara kita. Yang kedua, para penderita COVID-19, keluarga, dan juga tenaga medis yang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan yang ketiga, kesadaran setiap warga negara untuk berperan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang keempat, kita berdoa untuk kesehatan seluruh warga GKJ Gandaria dan juga Pepantan Cawang. Yang kelima, kita akan berdoa untuk jajaran Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda dan juga Yayasan UKI. Yang keenam, kita akan berdoa berdasarkan pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdoa.
Kami bawa doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami yakin Engkau adalah gembala yang selalu menyertai kami. Biarlah di dalam doa kami ini, kami tetap bersandar penuh kepadamu, dan kami Engkau pakai untuk mewujud nyatakan bela rasa Tuhan terhadap orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Umat, mari kita bersama-sama untuk mengumpulkan persembahan, di mana ayat pembimbing untuk persembahan ini adalah dari Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembala-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Dalam pengumpulan persembahan akan diiringi dengan NKB 134 bait 1, Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru dilimpahkan rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Umat, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur atas persembahan yang kita kumpulkan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, dan atas perlindungan-Mu ya Bapa. Atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Di mana pada pagi hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan, baik persembahan kantong, persembahan syukur, maupun persembahan bulanan. Kiranya persembahan ini ya Tuhan boleh menjadi perluasan kerajaan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, dan Tuhan juga boleh memberkati orang-orang yang mengurus atau mengelola persembahan ini. Bapa, doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan kami panjatkan ke dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang senantiasa mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila kami menikmati
Arahkanlah hatimu kepada dunia, Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.